Hai guys, kami dari kelompok 1. Kali ini kami berada di Museum Babi Wakal. Saya Laura Astri Sagala. Saya Fernanda Nicole. Saya Muhammad Robin Sanjaya. Ya, Laura. Hai guys, jadi kami lagi di mana nih? Di Gunta. Sebelum masuk, di sini kami membeli tiket dengan harga 5.000 untuk seorang pelajar. Boleh silakan ada kabarnya, fotonya dari luar negeri. Kalau ada yang ditanyakan atau perlu apa sih, tanyakan aja di sini. Oke, ini sebenarnya ini ada pertahanan dan untuk kesultanan. Jadi ini tombak dan sumpit. Jadi ini punya dua fungsi. Kalau misalnya dekat di tombak, jauh di sumpit. Makanya tombak ini itu di atasnya itu ada lubangnya. Yang ini ada lubangnya. Jadi kalau musuhnya jauh di sumpit, sedangkan kalau dekat tinggal di tombak. Sedangkan kalau yang ini biasanya untuk racun dari ini sendiri, alat panahnya. Jadi biasanya ada seperti ini. Nah, ini yang dipakai untuk sumpitan. Biasanya dikasih racun, kemudian itu yang disumpit. Jadi kegunaannya jadi untuk pertahanan. Iya. Kasur ini namanya itu sulimbar. Ini tempat tidur melahirkan. Jadi ini dipakai itu kalau misalnya ada putri raja atau istri raja yang mau melahirkan, biasanya tempatnya seperti di tempat tidurnya. Kita dibuat merek ke bawah ini supaya darah kotornya cepat keluar dan bayinya juga cepat keluar. Jadi kan dia turun, jadi supaya darah kotornya cepat keluar. Makanya dibuat merek. Sedangkan ini di sampingnya ini ada buah paung janggi atau buah anggina. Ini obat ini untuk yang susah melahirkan. Biasanya itu dimasukin air ke dalamnya terus diminumkan. Tempat obat. Jadi ini obat, namanya buah paung janggi atau buah anggi kalau orang tua bilang. Bentuknya seperti ini. Kalau kita cari di internet namanya kokodimer. Cuman kalau orang Bro bilang namanya buah paung janggi. Makasih Kak. Iya, sama-sama.
dari sepasang mahkota Zhang, kerajaan Hindu yang digunakan saat duduk di singgasana. Dan koleksi ini adalah duplikat yang berbahan kuningan, bukan yang asli. Di sini ada perlengkapan zakat fitrah. Benda ini tempat menyimpan beras untuk zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan takaran 2,5. Koleksi ini peninggalan Kesultanan Gunung Tangkuban, asal benda dari Jawa Tengah tahun 1100. Kerajaan saja. Oh oke. Ini memang kebetulan ini peralatan makan peninggalan dari Sultan Siranuddin. Jadi dan ini nggak setiap hari dipakai, kecuali misalnya keluarga kerajaan menjamu tamu-tamu dari luar, dari Portugis, dari Belanda, ini baru dipakai. Jadi ini memang nggak setiap hari. Karena kalau Indonesia sendiri kan pakai sendok sudah bisa makan. Sedangkan kalau misalnya ada lihat peralatan makannya ini ada sendok, ada garpu, ada pisau, itu peralatan yang sebenarnya kita nggak pakai di Indonesia, tapi orang luar pakai. Jadi biasanya ini untuk menjamu orang luar. Dari Belanda dan Portugis seperti itu. Makasih ya Bu. Iya. Itu saya mau nanya ini cara kerjanya saringan air ini gimana? Oke, ini saringan air ini dipakai untuk menyaring air, biasanya air hujan atau sungai. Jadi proses penyaringannya itu dimasukin air semua, didudukkan, itu kira-kira 1 malam baru turun semua airnya. Dan airnya itu merembet dari pori-pori batu. Jadi nanti ini karena ini nggak ada lubangnya sama sekali, dia netes dari pori-pori batu. Jadi netes setetes, makanya kita butuh 1 malam itu supaya airnya tersaring. Tapi nanti airnya langsung bisa diminum, itu nggak perlu dimasak lagi. Dan batu ini juga dari tanah.
Oke, ini baju kesultanan, baju kebesaran dari Sultan Srending. Jadi ini dipakai kalau misalnya kita ada rapat-rapat penting bersama para menteri dan menteri kerajaan atau kita menjamu tamu biasa pakai ini. Dan ini baju Sultan Srending, Sultan dari Kerajaan Gunung Tambun. Karena Sultan di sini bajunya itu tidak diwariskan, jadi masing-masing sultan itu punya baju sendiri. Ini kalau ini baju Sultan Srending, sedangkan ada di lemari lainnya ini baju Sultan Ahmad Maulana. Jadi memang masing-masing sultan itu punya baju sendiri-sendiri. Kasih Bu. Apakah ini meriam Siti Buru ini untuk berperang saja atau buat untuk para pelongo? Oke, ini namanya meriam Siti Buruh. Ini biasanya dipakai untuk pengumuman. Jadi ini kan meriamnya agak ukurannya agak kecil. Memang dipakai untuk senjata, tapi kebanyakan itu untuk pengumuman. Jadi kalau misalnya kita punya pengumuman misalnya istri raja melahirkan, berarti ditembakkan berapa kali. Pokoknya itu pengumuman untuk mengabarkan. Untuk kayak pengumuman berita-berita penting. Biasanya itu kayak ada 2-3 kali itu 4 kali itu apa? Jadi di sini ada beberapa elemen. Yang pertama itu mahkota, itu melambangkan kekuasaan. Kemudian kita punya harimau Sumatera melambangkan kalau tidak dari Melayu, melambangkan kekuatan. Ada harimau kan kuat. Kemudian itu ada simbol SGT, yang hijau itu S, kuning itu G, maka itu T, jadi Sultan Gunung Tambun. Kemudian yang gold ini melambangkan kebudayaan. Yang di bawah sini namanya bejil kuning, itu benda keramat dari Sultan Gunung Tambun. Jadi memang nggak ditempatkan di museum, masih ada di kediamannya. Kemudian pedang dan keris melambangkan pertahanan, bunga padi melambangkan kemakmuran, dan diikat sama itu melambangkan pertahanan.